sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Malda Lutfia Suryani dengan NIM 3311201152 dari Farmasi kelas D, perwakilan dari kelompok 6 Praktikum Kimia Farmasi. Dan di sini juga saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Silakan untuk teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Chandra Putra Prasetyo dengan NIM 3311201145. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nurul Fatima dengan NIM 3311201150. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Febrianti dengan NIM 3311201151. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya akan mempresentasikan hasil resum dari Praktikum Kimia Farmasi materi pertemuan ke-1 sampai dengan materi pertemuan ke-3. Untuk materi pertemuan ke-1 dari kelompok kami yaitu menjelaskan mengenai tentang titrasi bebas air. Dan untuk materi yang kedua dari kelompok kami belajar mengenai tentang titrasi asam basa dengan potensiometri. Dan untuk pertemuan ketiga, kelompok kami belajar mengenai titrasi redoks dengan potensiometri. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman untuk mempresentasikan dari mulai pertemuan yang pertama yaitu titrasi bebas air. Dipersilakan kepada Cinta. PPT-nya mana? Pengerjaan sekarang kita. Enggak sih, aku mau tanya dulu. Aku gigi tuh ntar. Mata sama hidung Pak lanjut. Baik, izin masuk, izin mempresentasikan pada pertemuan 1 yaitu titrasi bebas air. Titrasi bebas air ada tujuan penelitiannya yang pertama menentukan rekodnya aku sekunder HClO4 dengan titrasi bebas air. Yang kedua melakukan validasi metode analisis atau akurasi penentuan kadar klorfeniramin maleat dan papaverin HCl secara titrasi bebas air. Yang ketiga menentukan kemurnian klorfeniramin maleat dan papaverin HCl dengan titrasi bebas air. Prinsip percobaannya yaitu penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik titrasi bebas air adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air. Di bidang farmasi teknik ini banyak digunakan karena banyak obat yang bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Adapun keuntungan titrasi bebas air yaitu yang pertama senyawa-senyawa yang tidak larut dalam air dapat menggunakan pelarut organik yang sesuai untuk zat tersebut. Yang kedua, karena pelarut organik sangat kuat mengalami ionisasi dibandingkan dengan air, maka pemeriksaan dapat dikerjakan dengan sedikit zat tanpa mengurangi kepekaan pengamatan titik akhir titrasi. Yang ketiga, ketelitian dan ketepatan dapat disamakan dengan titrasi basa biasa. Yang keempat, tablet-tablet dan pulveres dapat dititrasi tanpa pengecekan terlebih dahulu. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada titrasi bebas air. Yang pertama, alat yang digunakan harus bersih dan benar-benar kering. Yang kedua, pemilihan pelarut harus tepat. Yang ketiga, pelarut, titer, indikator, dan zat yang dititrasi harus diusahakan bebas air. Yang keempat, zat yang ditentukan kadar harus sempurna dalam pelarut yang digunakan. Yang kelima, titik akhir titrasi harus dapat dinyatakan dengan jelas bila ditentukan secara visual. Yang keenam, pelarut yang digunakan harus memiliki konstanta dielektrik kecil. Zat-zat yang dapat ditentukan kadarnya secara titrasi bebas air. Yang pertama, amin-amin aromatis atau aliphatis. Pelarut yang digunakannya yaitu asam asetat glasial dan titer asam perklorat. Yang kedua ada alkaloid, umumnya basa lemah sehingga digunakan pelarut asam asetat glasial, titer asam perklorat, dan indikator kristal violet. Untuk alkaloid dengan garam halida, halidanya harus diikat dengan penambahan larutan Hg asetat 6% atau dengan merkuri asetat. Yang selanjutnya ada antihistamin, pelarut, titer dan indikator yang digunakan sama seperti alkaloida. Garam halidanya harus diikat terlebih dahulu dengan larutan Hg asetat 6%. Yang selanjutnya ada antibiotika, pelarut, titer, dan indikatornya yang digunakan sama dengan alkaloid. Yang selanjutnya ada asam-asam barbiturat.
antara lain barbital dan fenobarbital, dapat ditentukan kadarnya secara titrasi bebas air. Pelarut yang digunakan dimetil formamid atau DMF atau campuran kloroform dan etanol 50:1. Titer yang digunakan adalah natrium metilat atau natrium metoksida dalam benzin dengan indikator timol blue. Dan selanjutnya ada golongan fenol. Untuk fenol yang tersubstitusi digunakan pelarut DMF, titer asam perklorat, dan indikator azoviolet. Sedangkan untuk fenol-fenol yang tidak tersubstitusi seperti fenol dan naftol digunakan pelarut etilen diamin, titer natrium metilat, dan indikator nitranilin. Yang selanjutnya ada golongan sulfonamid. Untuk sulfonamid yang bersifat asam lemah bisa digunakan pelarut N-butilamin atau DMF, titer natrium metilat, dan indikator timol blue. Sedangkan untuk yang bersifat basa lemah seperti sulfaguanidin dapat digunakan pelarut asam asetat glasial, titer asam perklorat, dan indikator kristal violet. Next. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada biuret 25 ml, labu Erlenmeyer, gelas ukur 25 ml, beker gas 250 ml, statik, lem penjepit, kaca ulogi, pipet tetes atau logam, kertas perkamen, pipet volt. Bahannya yaitu ada larutan HCl 41,N, asam asetat glasial, asam asetat anhidrida, kalium bipartat TA, larutan Hg asetat 6%, kristal violet, klor, feniramin maleat, dan favipirin HCl. Next. Prosedur percobaan. A. Pembakuan larutan. Dengan cara menimbang senyawa, lalu larutkan dengan asam asetat glasial dan ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, lalu tambahkan 2 tetes indikator kristal violet, dan titrasi hingga terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi warna biru. Untuk mengetahui normalitas larutan sebenarnya dengan rumus N larutan sebenarnya sama dengan Mg bahan yang ditimbang per MR yang ditimbang kali V larutan hasil titrasi. Next. C. Penetapan kemurnian. Yang pertama ada klorfeniramin maleat dengan MR 390,87 dan BE-nya 1/2. Caranya yaitu timbang sampel larutkan dalam asetat glasial, tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, dan tambahkan 2 tetes indikator kristal violet. Titrasi hingga terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi biru hijau. Lalu hitung persen kemurniannya. Persyaratannya tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 100,5%. Dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Yang kedua ada favipirin HCl dengan MR-nya 375,85 dan DE-nya 1. Dengan syarat timbang sampel larutkan dalam asam asetat glasial, tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan 5 ml raksa 2 asetat P, tambahkan 2 tetes indikator kristal violet, titrasi hingga terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi warna biru hijau. Hitung persen kemurniannya. Persyaratannya tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 100%. Dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Next. B. Validasi metode analisis. Yang pertama ada klorfeniramin maleat dengan MR 390,87 dan BE-nya 1/2. Dengan syarat timbang sesama, baku pembanding masing-masing 3 kali dilarutkan dengan asam asetat glasial dan ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida. Dan tambahkan 2 tetes indikator kristal violet, titrasi, hingga terjadi perubahan warna dari warna ungu menjadi biru hijau. Setelah itu, hitung berat larutan yang diperoleh dalam setiap larutan. Lalu hitung akurasi persen R dan presisi persen RSD metode. Setelah itu, apakah akurasi tersebut memenuhi persyaratan atau tidak? Syaratnya yaitu persen R tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0%. Dan RSD-nya tidak lebih dari 2%. Yang kedua ada favipirin HCl dengan MR 375,85 dengan BE-nya 1. Dengan syarat timbang sesama, baku pembanding masing-masing 3 kali, lalu dilarutkan dengan asam asetat glasial dan ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida.
Dan tambahkan 5 ml raksa 2 asetat P dan tambahkan 2 tetes kristal violet. Titrasi hingga diperoleh dalam setiap larutan. Lalu hitung akurasi persen E dan presisi persen RSD metode. Setelah itu, apakah akurasi tersebut memenuhi persyaratan atau tidak? Dengan syaratnya yaitu persen R tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0% dan RSD-nya tidak lebih dari 2%. Sekian pada pertemuan 1 titrasi bebas air, dikembalikan lagi kepada Malda. Baik, terima kasih kepada Cinka yang telah mempresentasikan dari pertemuan pertama yaitu mengenai tentang titrasi bebas air. Untuk selanjutnya yaitu untuk mempresentasikan dari pertemuan kedua tentang materi titrasi asam basa dengan potensiometri. Dipersilakan kepada Anissa. Izin mempresentasikan bab 1 yaitu titrasi asam basa dengan potensiometri. Potensiometri adalah mengukur potensial dua elektrode yang tidak terpolarisasi pada kondisi arus nol, merupakan potensiometri yang mengaplikasikan secara langsung dari persamaan Nernst. Penyisipan elektroda tidak mengubah komposisi larutan uji sesuai dengan sifat non-dekstrusif potensiometri terhadap sampel. Potensiometri dalam proses titrasi biasanya tidak memerlukan potensial mutlak maupun potensial relatif terhadap suatu sel perus standar. Titik ekivalen reaksi akan ditunjukkan oleh perubahan potensial secara mendadak dalam aturan EMF yang dibaca lawan volume larutan penetrasi. Next. Tujuan percobaannya. 1. Menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH. 2. Menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Next. Prinsip percobaannya. Pertama, penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa. Kedua, penentuan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentliter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Teori singkat. Alkalimetri. Reaksi asam basa adalah reaksi antara ion H+ dengan ion OH- yang membentuk H2O yang bersifat netral. Untuk menentukan titik akhir pada titrasi asam basa digunakan indikator, di mana indikator ini merupakan suatu asam atau basa organik yang lemah, yang mengalami perubahan warna pada lingkungan pH tertentu. pH merupakan titik akhir dari reaksi asam basa tersebut. Syarat-syarat titrasi asam basa. Pertama, air yang digunakan adalah Aquades bebas CO2 dengan cara panaskan Aquades hingga mendidih, biarkan selama 10-15 menit, dinginkan dan tutup dengan kertas perkamen. Kedua, pelarut yang digunakan harus netral, misalnya Aquades bebas CO2 dan alkohol yang netral terhadap indikator. Next. Aplikasi potensiometri pada titrasi asam basa. Yang pertama, pH meter. Suatu pH meter adalah contoh aplikasi potensiometer, merupakan seperangkat alat pengukur potensial elektroda tanpa aliran arus dan sekaligus menguatkan sinyal yang ditimbulkan pada elektroda gelas dengan suatu tabung vakum elektrik. Suatu pH meter dengan tipe defleksi paling tidak mempunyai tipe panel kendali berupa tombol operasi, tombol standarisasi dengan buffer standar, tombol kompensator temperatur yang memungkinkan untuk memperbaiki kepekaannya berdasarkan ketergantungan potensial Nernst terhadap temperatur. Beberapa model dilengkapi juga dengan suatu tombol seleksi skala, dan ini dikenal dengan skala pH meter dengan skala yang diperluas. Kedua, potensiometer. Kelebihan utama potensiometer adalah pada saat potensial sel dibaca, tidak ada arus yang mengalir dalam larutan. Arus residual akibat tatanan sel dan efek polarisasi dapat diabaikan. Sel standar yang biasanya digunakan untuk mengkalibrasi potensiometer adalah sel Weston jenuh dengan potensial 1,01864 V pada 20 derajat Celcius yang berkurang 4 kali 10 pangkat negatif 5 V tiap kenaikan temperatur 1 derajat Celcius. Alat dan bahan percobaan ini, alatnya alat potensiometri, elektroda pengukur atau indikator pelatina, elektroda pembanding kolomel, pH meter, magnetic stirrer, pengaduk, buret, dan alat-alat gelas. Bahannya adalah larutan NaOH 0,1 N, asam oksalat 0,1 N, indikator
phenylephthalate, asam sitrat monohidrat, dan aquades. Next. Prosedur percobaan. Pertama, pembakuan larutan NaOH 0,1 N. Pipet 10 ml larutan asam oksalat dihidrat 0,1 N. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan tambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga warnanya berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda. Hitung normalitas NaOH sebenarnya dengan rumus NaOH sama dengan N asam oksalat dikali V asam oksalat bagi V NaOH. Next. Penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat dengan massa rumusnya 210,14 dan Be-nya 1/3 secara titrasi konvensional. Timbang seksama 85 mg sampel, larutkan dalam 10 ml aquades bebas CO2, tambahkan 3-4 tetes indikator phenolphthalein P, titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N hingga terjadi perubahan warna dan tidak berwarna menjadi merah muda. Hitung persen kemurnian asam sitrat. 1 ml natrium hidroksida 0,1 N setara dengan 6,404 mg C6H8O7 dengan persyaratan asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5%. Kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Timbang seksama 85 mg sampel, larutkan dalam 50 ml aquades bebas CO2, titrasi dengan 0,2 ml larutan NaOH 0,1 N, kemudian diukur perubahan pH dan dicatat. Tambahkan NaOH 0,1 N hingga terjadi lonjakan pH. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan ke Malda. Baik, terima kasih banyak kepada Anissa Kembalikan yang kepada telah pimpinan mempresentasikan Bapak. dari pertemuan kedua. Aku Selanjutnya tuh bingung dikembaliin ke akan ada siapa aja. presentasi dari pertemuan ketiga yaitu mengenai tentang literasi redox secara potensiometri oleh Chandra. Dipersilakan kepada Chandra. Baik. Ini memiliki tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan normalitas larutan baku sekunder I2. Yang kedua, menentukan kemurnian vitamin C secara iodimetri dengan metode konvensional dan potensiometri. Selanjutnya, prinsip percobaan. Yang pertama, ada penetapan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidatif. Yang kedua, ada penentuan titik ekivalen dengan mencatat volume pentiter yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel. Next, di sini pun ada teori singkat. Yang pertama itu ada mohon maaf guys, susah banget iodimetri. Ulang ya. Di sini pun ada teori singkat. Yang pertama itu ada iodimetri. Maksud dari iodimetri adalah penetapan kadar zat uji atau reduktor langsung dititrasi dengan larutan iodium. Iodium di sini ada zat, maksud tersebut ada reduktor bereaksi dengan reduktor ditambah I2 bereaksi dengan imin ditambah oksidator. Indikator yang digunakan pada titrasi iodimetri adalah larutan kanji yang akan berbentuk kompleks yang berwarna biru dengan iodium. Selain larutan kanji, kloroform juga dapat digunakan sebagai indikator di mana iodium dalam kloroform berwarna violet. Larutan iodium dapat dibakukan dengan AS2O3. Next. Dan adapun aplikasi potensiometri pada titrasi redox. Maksud tersebut adalah metode potensiometri dapat digunakan untuk penentuan titik akhir titrasi pada titrasi asam atau basa. Juga titrasi redox, pengendapan dan pembakuan kompleks. Penentuan titik akhir titrasi atau disingkat TAT, titrasi redox secara potensiometri dilakukan dengan cara menghitung lonjakan potensial sel yang terlihat pada kurva hubungan nilai potensial sel dengan titran yang digunakan. Next, di sini pun ada alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan pada percobaan kali ini ada alat potensiometri, yang kedua ada elektroda pengukur atau indikator platina. Selanjutnya ada elektroda pembanding kolomel. Selanjutnya ada tektometer. Selanjutnya ada magnetic
stirrer, selanjutnya ada pengaduk, selanjutnya ada buret, dan yang terakhir ada alat-alat gelas. Untuk bahannya itu yang pertama adalah larutan I2 0,1 N, dan juga ada AS2O3, selanjutnya ada NaOH4N, selanjutnya ada NCl4N, selanjutnya ada NaHCO3, selanjutnya ada H2SO42N, selanjutnya ada indikator kanji, selanjutnya ada vitamin C, dan yang terakhir ada Aquades. Next, untuk prosedur percobaan, yang pertama itu ada pembakuan larutan I2 0,1 N. Untuk caranya, timbang sesama 60 mg AS2O3 larutkan dalam NaOH4N, tetes demi tetes hingga larut, kurang lebih 20 tetes untuk satu ulang. Di sini pun ada prosedur percobaan. Yang pertama adalah pembakuan larutan I2. Ulang. Di sini pun ada prosedur percobaan. Yang pertama adalah pembakuan larutan I2 0,1 N. Timbang sesama 60 mg AS2O3 larutkan dalam NaOH4N, tetes demi tetes hingga larut, kurang lebih 20 tetes. Bila perlu dengan pemanasan. Dinginkan dan tambahkan 25 ml air bebas CO2. Selanjutnya netralkan dengan HCl4N, ditambahkan 2 gram NaHCO3, tambahkan 5 ml indikator kanji, titrasi dengan lain hingga terbentuk warna biru. Ada 1 ml iodium 0,1 N setara dengan 4,946 AS2O3. Next. Yang kedua itu ada penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat MR210,14 PE-nya 1 banding 1 atau 3 secara titrasi konvensional. Maksudnya timbang seksama 115 mg sampel, larutkan ke dalam 25 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, tambahkan 3 ml indikator kanji, titrasi dengan larutan iodium 0,1 N hingga terbentuk warna biru. Untuk menghitung hitung persentase kemurnian vitamin C, yaitu 1 ml iodium 0,1 N setara dengan 8,806 mg C6H8O6. Dan di sini pun ada persyaratannya. Untuk asam ascorbat mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,5% C6H8O6. Next. Dan yang terakhir ada penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Yang maksudnya itu timbang sesama 115 mg sampel, larutkan dalam 50 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, titrasi dengan 0,2 ml larutan iodium 0,1 N, kemudian diukur potensial selnya dan dicatat. Selanjutnya titrasi hingga diketahui lonjakan potensial selnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Malda. Baik, terima kasih banyak kepada Chandra yang telah mempresentasikan dari pertemuan ketiga. Baik, untuk presentasi dari resum pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketiga sudah selesai. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi semuanya, terutama untuk masyarakat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.